Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini Bapak semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Untuk itu Bapak, kami mau datang sujud menyembah pantatah-Mu malam hari ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Jemaat Persekutuan Doa Elroy boleh bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini lebih dahsyat, lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Persekutuan Doa Elroy, sama-sama angkat pujian ini. Bila Engkau tak ini iman kami Tuhan. Ya Bapa, kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pernyataan-Mu sempurna Tuhan. Kami mau berjalan di jalur-Mu Tuhan. Kami mau ada tetap dalam rencana-Mu Bapa. Kami mau berjalan dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Sekali lagi Persekutuan Doa Elroy, sama-sama suaranya lebih tinggi di hadapan Tuhan. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap
kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Di setiap langkah kami Bapa, di setiap alur cerita hidup kami Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami percaya Kau tidak akan meninggalkan kami sedikit pun Bapa. Malam ini kami bersatu hati, kami mau nyatakan iman kami Bapa sekali lagi di hadapan tatamu Tuhan. Bila Engkau tak besar, Kau dengar suara anak-anakmu malam hari ini Tuhan. Yes, yes. Percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah di tempat ini adalah Tuhan kami yang besar, Tuhan sandaran hidup kami Bapa. Berjalan dalam nyatakan Tuhan. Sekali lagi persekutuan doa Elroy, suaranya lebih tinggi di hadapan tata Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan, sama. Bila Engkau tak besar, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih. Kemuliaan-Mu di tempat ini Bapa. Kan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Kan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan sorai-sorai buat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu boleh kembali duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Saya mau dengar suaranya Shalom. Shalom. Boleh sama-sama saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi dalam tata Tuhan. Kita percaya malam ini adalah malam penuh berkat. Amin. Ibadah yang luar biasa. Mari kita mau suruhkan nama Tuhan sama-sama di tempat ini. Hey! Betapa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa. Hey! Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Hey! Sama-sama kita mau serukan. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita mau berikan tepuk tangan sorai-sorai. Amin.
sembah adalah Tuhan kita yang hebat, Tuhan yang maha kuasa. Sekali lagi saya rindu jemaat persekutuan doa Eroi, suaranya di hadapan Tuhan. Tunjukkan Dia luar biasa. Sekali lagi suaranya di hadapan Tuhan. Come on, kemuliaan namanya Yesus Tuhan Raja. Ada masa duduk dalam namanya. Perkasa mulia Yesus nama atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, 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 luar biasa. Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu masih kuat memuji Tuhan? Amin. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Seperti langit dan bumi memuji Tuhan, seperti firman-Nya, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Come on. Mari kita menari seperti Daud menari di hadapan tahta Tuhan. Come on. Hey. Kita mau kasih pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama persekutuan doa Eroi. Come on. 3, 2, 1, go. Langit dan bumi. Amin. Sama-sama kita angkat pujian lagi. Come on. Puji Tuhan. Amin. Sama-sama kita menari seperti cara menari. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebus. Yesus Tuhan. Hey. Kita mau menari seperti Daud menari di hadapan Tuhan. Come on. Hey. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah di hadapannya. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Musik memuji Tuhan. Come on. Kami bersorak-sorak Tuhan, karena kami tahu Kau Tuhan kami yang besar, Tuhan yang maha kuasa, yang layak kami puji dan kami tinggikan di tempat ini. Come on. Ku puji, ku sembah, suaranya lebih dahsyat lagi. Persekutuan doa Eroi sama-sama suaranya. Come on. Hey. Ku puji dengan iman, dengan percaya, dengan
dengan kebanggaan kita nyanyikan. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebus. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan di tempat ini. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Bapak Ibu boleh kembali duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus bersyukur terhadap Tuhan. Sebab cinta dan anugerah Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih. Ku mau selalu amin. Kau angkat hatiku. Sekali lagi kita mau katakan, kita mau bersyukur. Ku mau selalu sonaku. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan kita berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebelum firman disampaikan, kita mau satu dalam doa.
Tuhan, kami sudah memuji Engkau di tempat ini Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu Bapa sebagai alat untuk menyampaikan segala isi hati-Mu Tuhan Yesus. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan menjadi berkat buat kami di tempat ini. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera sukacita, berkat kemuliaan yang datang daripada-Mu menyelimuti kami di tempat ini. Kami yang bersatu hati di tempat ini, persekutuan doa El Roh yang diberkati Tuhan dan yang mau diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Kok lemes ya? Shalom. Mana enggak dengar shalom? Siapa yang paling banter ya? Iya, Cinoni apa Meme ya? Noni ya? Noni siapa namanya ya? Noni Chandra. Noni Chandra yang paling keras nanti dapat hadiah. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini bisa dipertemukan kembali. Semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga, itu semua karena kemurahan Tuhan. Baik saudara yang kekasih, hari ini kita akan belajar untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini berjudul Berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan, apa judulnya? Kok enggak ada suaranya, apa judulnya? Oke, siapa yang mau menerima berkat dari Tuhan? Lambaikan tangannya. Oh, ada yang enggak mau terima ya, ada yang enggak melambaikan tangannya. Coba sekali lagi saya tanyakan, siapa yang mau menerima berkat Tuhan? Haleluya. Tolong berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lihat berkat dari Tuhan itu di dalam Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal 3 ayat 16 sampai 17. Amsal pasal 3 ayat 16 sampai 17. Kalau sudah saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri untuk menaikkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan ini dengan seksama. Oke, sudah semua? Mari, fokusnya kemari. Iya, kita baca 1, 2, 3. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Amin. Oke, sekali lagi ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Umur panjang Amin. Silahkan duduk kembali. Ya, ada banyak berkat Tuhan. Ada banyak berkat Tuhan. Tidak terhitung jumlahnya. Ya, makanya ada lagu hitung berkatmu satu-satu. Bilang semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu. Dan kau lihat cintaku atas semua. Siapa yang setiap hari menghitung berkatnya Tuhan? Iya, siapa? Yang enggak ada yang hitung berkatnya Tuhan. Hari ini, tadi pagi sampai malam ini, berkat apa saja yang saudara sudah terima? Apakah saudara pernah menghitungnya? Kalau belum, firman Tuhan katakan hitungan berkatnya Tuhan. Kalau saudara menghitung berkatnya Tuhan satu persatu, Anda tidak akan sempat untuk ngomel, untuk komplain kepada Tuhan. Ya, karena Anda mau menghitung berkatnya satu persatu. Kalau saudara tidak mau hitung berkatnya Tuhan,
Saudara akan dari pagi sampai malam, saudara akan bersungut-sungut, mencucu, ya toh, gerundel, tidak bisa bersuka cita. Karena apa? Karena saudara tidak mau menghitung berkatnya Tuhan satu persatu. Tapi kalau saudara sejak bangun pagi hari, saudara mengingat kasih dan kemurahan Tuhan, mau menghitung berkatnya Tuhan satu persatu, saudara akan bersyukur dan bersuka cita. Misalnya contoh, bangun pagi, Anda langsung bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini saya bisa bernafas. Nafasnya gratis, oksigennya gratis. Kalau saudara menghitung 1 hari 24 jam, saudara sakit harus pakai oksigen. 1 hari habis berapa tabung? 1 tabung harganya 400-500 ribu. Saudara akan tercengang, wow, 1 hari ini aku diberkati Tuhan luar biasa. Aku tidak bisa loh beli oksigen selama 1 hari 24 jam. Ini berkat Tuhan. Itu yang akan membuat Anda bersyukur, terima kasih Tuhan. Kemudian saudara akan pergi ke toilet, pipis. Dan saudara bisa pipis dengan lancar. Wah, saudara akan menghitung ini berkat Tuhan lagi. Saya bisa ke kamar mandi, bisa pipis dengan lancar. Coba kalau saya kenceng batu, tidak bisa pipis, sakit. Luar biasa, ke dokter bayar berapa? Obatnya bayar berapa? Hitungan, itu loh berkat Tuhan. Kalau saudara menghitung berkat yang dari Tuhan, saudara tidak akan ngomel, tetapi saudara akan bersuka cita karena saudara tahu berkatnya Tuhan itu tidak terhitung. Itu contoh saja. Coba hitungan lagi, mulai dari kamar mandi terus Anda balik lagi bisa makan bisa apa. Wes, ndak kira kesel dari jine ngitung ini. Ndak hitung mbek kalkulator ndak cukup. Hitungan berkat Tuhan itu satu persatu. Saudara yang kekasih, saya pada malam hari ini hanya mengambil 3 contoh saja dari Amsal pasal 13 ayat 16 yang mengatakan berkat itu salah satunya adalah umur panjang. Ya, umur panjang. Yang kedua apa tadi? Di ayat belum Samuel, masih ayat itu. Ya, yang kedua adalah kekayaan dan yang ketiga adalah kehormatan. Ini dulu yang saya bahas, 3 tok karena waktunya mepet saudara ya. Kalau diterangkan semua tidak akan habis. 3 saja contoh berkat Tuhan yang dalam Amsal pasal 3 ayat 16. Umur panjang, coba kita lihat umur panjang. Semua saudara hari ini yang berulang tahun, kalau kita ulang tahun semua mendoakan kita. Apa yang doa yang pertama adalah umur panjang. Bahkan lagunya apa? Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya kan? Terus apa? Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Ada lagunya saudara. Jadi kalau saudara hafal lagu ini berarti saudara sudah hafal Amsal pasal 3 ayat 16. Makanya enak kalau ngapalno ayat itu dengan lagu saudara. Sudah toh saya nyanyikan tadi Amsal 3 ayat 16 sudah hafal. Ya kan? Saudara yang kekasih, ini adalah doa, ini adalah berkat dari Tuhan yang saudara minta. Siapa yang di sini mau panjang umur, lambaikan tangannya. Oh puji Tuhan, ada teman saya enggak mau panjang umur. Dia bilang, dah saya kasih, Sangfa selamat ulang tahun. Saya doakan Tuhan memberkati panjang umur. Dia bilang apa? Ndak, aku aja didoano panjang umur ndak, katanya gitu. Aku aja didoano panjang umur. Apa Ova? Aku wedi nek panjang umur iku ngrepoti anak mantu cucu, katanya. Engko aku panjang umur gak iso apa-apa, leye-leye tok ndek gone tempat tidur. Apalagi sampai pekon ndak. Waduh, amit-amit jabang baby, katanya. Aku aja didoano panjang umur wis, aku doano sehat ae. Karena apa? Aku ngramut wong loro ndak. Papa mbek mamaku sampai tuwek gak dipanggil-panggil mbek Tuhan. Pekon dah repot katanya gitu. Mau tak tinggal kerja tak kancingi, nanti tonggo bengong wong tua kok dikancengi, dikonceni, gedor-gedor ya toh. Nek ndak tak kanceng ojol gak iso balik mole ndak, repot dolek ini ndak. Seperti itu saudara yang kekasih. Banyak yang menjadi kekhawatiran kita kalau kita panjang umur tapi kita tidak bisa apa-apa. Kita sakit, kita ngerepoti orang lain, kita ngerepoti anak mantu. Iya nek anak mantu iki gelem direpoti. Nek enggak,
Mlayune nang endi? Panti. Lho nek panti, Dek panti tukaran, ate opo? Kemana saya di masa tua saya? Apa yang akan terjadi? Banyak orang ndak mau panjang umur. Banyak orang minta mati. Wes nek ngene iki Tuhan, wes dan cepet aku panggilan ae. Mati saiki ngenteni opo? Mati besok ya ngenteni opo? Iya kan? Ndak ada harapan untuk hidup, ndak ada gairah untuk hidup, ndak ada semangat untuk hidup. Doanya minta mati. Nah, saudara, supaya saudara ndak berdoa minta mati sama Tuhan, minta apa gantine mati? Minta kesehatan. Kesehatan itu juga berkat Tuhan. Jadi panjang umur dan sehat. Panjang umur dan sehat itu juga berkat dari Tuhan. Nah, sekarang siapa saudara di sini yang mau panjang umurnya dan sehat? Coba lambaikan tangannya. Haleluya, katakan Tuhan berkati saya dengan panjang umur dan kesehatan. Panjang umur dan kesehatan. Jauhkan saya dari segala sakit penyakit, saudara. Nah, banyak orang kita lihat bagaimana caranya supaya kita ini bisa mendapatkan panjang umur dan sehat. Coba kita lihat di Amsal pasal ayat berikutnya. Caranya bagaimana tadi? Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Di ayat yang pertama dan yang kedua. Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Langsung di monitornya itu ada, di PPT-nya sudah dibuatkan sama Yundri. Iya. Berkat Tuhan yang bagaimana yang kita akan peroleh dari Tuhan, itu tadi sudah saya jawab, yaitu berkat apa yang pertama? Panjang umur dan kesehatan. Yang kedua apa? Kekayaan, dan yang ketiga adalah kehormatan. Oke, sekarang caranya bagaimana supaya kita memperoleh panjang umur dan sehat? Di dalam Amsal pasal 3 ayat 2 dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu." Ini rahasianya. Nggak usah tanya orang lain, ya kan? Saudara seringkali kalau kelihatan orang itu sehat, seger buger gitu, saudara sudah tua tapi kok sehat, pasti saudara cedekeri. Kok, engkau boleh tanya ya, apa? Engkau rahasianya sehat, seger buger itu apa? Gitu ya, nggak usah tanya ke orang lain. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, caranya bagaimana supaya kita bisa panjang umur dan sehat adalah hidup dengan memelihara perintah Tuhan. Memelihara itu berarti melakukan firman Tuhan. Kalau saudara mau melakukan firman Tuhan, caranya ya baca dulu firman Tuhan, dengarkan dulu firman Tuhan, baru bisa melakukan. Kalau Anda tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, ya tidak bisa melakukan. Orang yang sudah baca, sudah ngomong, sudah memperkatakan, sudah menyampaikan firman Tuhan aja, belum tentu bisa melakukan perintah Tuhan. Karena itu mari kita minta Roh Kudus, supaya Roh Kudus ini menuntun kita, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan janji Tuhan, kalau orang itu hidup di dalam firman Tuhan, melakukan, memelihara firman Tuhan, orang itu pasti apa? Pasti apa? Panjang umur dan sehat, saudara yang kekasih. Lantas apalagi selain menjaga dan memelihara firman Tuhan? Ayat berikutnya apa caranya Samuel? Ya, di dalam Amsal pasal 3 ayat 7 dan 8 dikatakan, "Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Saudara, siapa yang sakit di sini? Ada enggak? Loh, kalau tulangnya sakit, sering sakit boyok, sering sakit rematik. Itu bukan hanya karena faktor usia, tetapi kata firman Tuhan, kamu mungkin melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan, sehingga apa saudara? Membuat tulang-tulang kita ini menjadi sakit. Dan kalau firman Tuhan katakan, kalau kamu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, tulang-tulangmu itu akan kuat, sehat. Banyak orang tua-tua itu kelemahannya di lutut, apalagi perempuan, saudara. Saya ini belum lama ini didiagnosa dokter, tulang-tulang saya, persendian saya itu
keropos, saudara. Bukan keropos, tapi pengapuran. Osteoartritis, saudara ya, pengapuran. Kalau dibuat naik tangga, turun tangga itu sakit ya. Tapi saya selalu berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, berikan saya kekuatan yang baru Tuhan. Berikan saya tulang-tulang yang baru. Saya mau hidup melakukan firman Tuhan. Perbaharui tulang-tulang saya. Berikan saya kesehatan. Saudara yang kekasih, Bapak Ibu yang sakit, tumpang tangan di tempat yang sakit. Doakan, minta Tuhan kesehatan dan kekuatan. Tuhan kasih tidak? Kasih, karena Tuhan sudah janji kok. Kalau kamu minta, kamu akan mendapat, akan diberi. Makanya minta saja, orang minta gak kulak kok. Kenapa orang gak mau minta sama Tuhan? Gengsi, males, salah dewe. Iya toh. Karena itu mari kita datang sama Tuhan, kita minta. Banyak, masih banyak. Salah satu perintah Tuhan yang harus kita lakukan adalah di Keluaran, yaitu apa? Perintah Tuhan. Bagaimana caranya? Ini sudah selesai tadi. Coba tayangkan saja kita. Caranya adalah satu, tidak melupakan ajaran Tuhan, sudah saya sampaikan. Memelihara perintah Tuhan. 3, takut dan Tuhan menjauhi kejahatan. Yang keempat ini adalah menghormati orang tua. 10 hukum Allah, hukum yang kelima adalah hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Kalau kamu mau panjang umur harus menghormati siapa? Orang tua. Saudara yang kekasih, banyak sekarang anak-anak, apalagi yang sudah dewasa, sudah bisa mandiri, berdiri sendiri, sudah tidak butuh, tidak memerlukan lagi orang tua. Oh, orang tua siapa kamu? Didepak, saudara yang kekasih. Tidak diurus. Padahal orang tuanya sangat membutuhkan anak-anaknya. Banyak orang tua yang tidak lagi menghormati anak-anaknya. Ketika orang tuanya sudah lemah, sudah renta, tidak menghormati lagi. Loh, Cik Meh, itu di tetangga saya tuh ada orang anak yang berani sama orang tuanya. Tapi kok dia panjang umur, kok enggak sakit-sakitan. Dia sedang sakit dan sekarat, saya bilang. Loh enggak kok, dia seger buger, enggak sakit, seger buger. Sebentar lagi sekarat. Itu kebinasaan sudah menunggu dia. Jurang maut sudah sedang menunggu dia. Api neraka sudah sedang menunggu dia. Kalau dia tidak mau bertobat dan tidak mau menghormati dan menghargai orang tuanya. Itu firman Tuhan loh. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan, sedangkan orang tua kita sendiri tidak kita hormati, tidak bisa kita hormati. Bojok, nonsen. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya orang tua, hormatilah orang tuamu. Ini adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Siapapun, bagaimanapun keadaan orang tuamu, ngerepot kayak apa, dalam kondisi lemah, dalam kondisi sakit penyakit, jangan pernah mengabaikan orang tua. Karena itu upahmu besar di surga. Anak-anak yang mengasihi dan mencintai orang tuanya akan dibuat panjang umur dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa menghormati orang tua mendatangkan berkat yang besar dari Tuhan? Jangan takut. Ya, belonjoku iki gajiku mek titik, gawe keluargaku tok gak cukup. Apa meneh ate ngingoni wong tuwa? Oh, tambah kurang, tambah gak cukup. Kalau kamu beriman seperti itu, kamu akan kekurangan seterusnya. Tetapi kalau engkau percaya, Tuhanku Tuhan yang kaya, janji firman Tuhan ya dan amin. Siapa yang menghormati orang tuanya, pasti hidupnya diberkati. Amin. Yang mana kamu mau imani? Kamu mau iman yang konyol atau mau sesuai dengan firman Tuhan? Lakukan, jaga, lindungi, pelihara orang tuamu baik-baik. Dengarkan firman Tuhan dan lakukan. Jangan pernah membuang orang tua. Masih banyak tip atau cara-cara yang lain untuk memperoleh berkat-berkat tentang panjang umur dan kesehatan. Antara lain adalah latihan badani dan jasmani. Latihan badani dan jasmani lah podo ae. Latihan jasmani dan latihan rohani. Tapi firman Tuhan katakan latihan badani itu terbatas gunanya, tapi latihan rohani tidak terbatas karena dia berguna untuk hidup masa ini, masa sekarang ini, di dunia ini, bahkan sampai nanti kita masuk ke surga. Makanya jangan malas. Latihan badani ya iya, waduh kalau suruh olahraga enggak pernah telat, nge-gym, jogging, cycling, renang, sembarang kalir dilakoni, yoga, senam aerobik, senam segala macam. Ya, dilakoni.
tapi nek kongkon doa males, ya toh, males. Jam 4 pagi saya sudah melihat banyak orang berolahraga, tapi jam 4 pagi anak Tuhan masih tidur, ke mall. Pak Gembala selalu menyerukan, ayo ikut doa pagi. Doa paginya kita itu loh saudara, enggak terlalu pagi, jam berapa? 5:30. Tapi begitu ditayangkan live yang ikut berapa orang? 4 biji, 5 ekor. Loh, iya kan? Loh itu loh anak Tuhan, kita hidupnya mau diberkati dari Tuhan. Dari mana? Doa pagi aja males, baca firman aja males, dengerin firman Tuhan aja males. Ayo bangkit, ojo nek kon olahraga, semangat, sepedaan sampai luar kota. Saudara tahu enggak? Sepedaan banyak orang yang mati. Ya, menggeh, naik gunung, keringetan, ndak tahu nih, ndak tambah sehat, tambah koit, saudara yang kekasih. Bukan saya ndak senang dengan olahraga, bukan saya melarang, tapi firman Tuhan yang bilang, latihan badan itu terbatas, latihan rohani ndak terbatas. Mele yang mana? Mele yang terbatas atau yang tidak terbatas? Iya, dua-duanya dilakukan, tapi lebih diutamakan yang latihan rohani, sembahyang, memuji Tuhan, beribadah. Itu adalah latihan rohani. Ayo semangat, saudara yang kekasih. Oke, saya rasa cukup ya, untuk caranya ini sudah cukup. Lantas untuk apa? Untuk apa berkat Tuhan panjang umur, sehat itu gawe opo, ya toh? Untuk apa pertanyaan berikutnya? Nek aku wes panjang umur, nek aku wes sehat, untuk apa? Ya, kalau kita boleh menyimpulkan, semua berkat itu dari Tuhan, oleh Tuhan dan harus kembali untuk Tuhan. Ojo nek sehat, lagi sepanjang umur, ada umur masih muda, masih sehat, dijak nang gereja angel. Ya toh? Gak wis. Aku ndak mau gerejane wonge tuwek-tuwek, encim-cim kongkong sing dateng. Aku lak sik enom, sik gagah, sik ganteng. Ya toh? Gak ah. Aku anu ae kopi darat ae, kopi darat. Loh, kalau diundang karaokean seneng. Arek kompol-kompol kopi darat seneng. Nglencer yuk. Anu, healing seneng. Tapi kalau diajak doa, diajak pergi beribadah, gereja iku meneh sik ono. Minggu depan sik ono, bulan ngarep sik ono, engko sik. Jangan ya saudara. Tapi kalau sudah sakit, lomprok, nangis ke nelpon Pak Edi, datang ono saya, besuk ono saya mau sembuh, juanji nasar. Nanti Pak Edi kalau saya sudah sembuh, saya mau pergi ke Elroy, Kasep. Ya toh, gejapo. Loh selagi kamu sehat, kamu bisa jalan, kamu mampu, pergi yuk ke gereja. Tuhan yang memberkati engkau panjang umur, Tuhan yang memberkati engkau kesehatan. Lah kok mbok gawe kesenenganmu dewe, lali mbek Tuhan nih. Engkau nek wis perlu wis lo rempyek aget dolek Tuhan. Ndak saudara yang kekasih. Kita ini aja manusia, ndak mau barang busuk kok. Ya toh? Seorang anak yang waktu muda diajak mamanya untuk beribadah, berbakti. Ndak mau, sampai dia akhirnya jatuh sakit parah. Dan waktu pendetanya datang berkunjung, ya kan? Datang berkunjung, saya ini mau ngasih pisang, katanya gitu. Mana Pak pisangnya? Oh lali, besok aja ya gitu ya. Terus datang kedua kali, mana Pak pisangnya? Oh lupa, besok lagi ya, saya akan bawakan buah-buah yang seger gitu. Besok lagi, akhirnya semua barang-barang yang dibeli Bapak Pendeta itu dibawa. Tapi setelah busuk. Hari ke-7 pendeta itu datang, bawa apel busuk, pisang busuk, semua sudah busuk. Ya kan? Terus kemudian tanya, anak itu marah-marah, Pak Pendeta ini enggak sopan, ngasih orang tua, ngasih orang sakit barang-barang yang busuk katanya. Loh, terus Pak Pendetanya bilang apa? Bukankah kamu juga seperti itu sama Tuhan? Ya toh? Selagi kamu masih seger, selagi kami masih muda, selagi kamu masih sehat, kamu bilang entik sik. Tapi nek sekarang kamu dalam kondisi sakit, seperti orang bosok, enggak bisa apa-apa, baru kamu mau cari Tuhan. Jangan kasih Tuhan dengan sisa hidup saya. Saya enggak suka orang suka berdoa, Tuhan
ini loh sisa hidupku tak kekno Tuhan. Lah kok Tuhan itu dikei sisa-sisa, jangan, ndak sopan. Ya toh, kita sendiri aja kalau dikasih sisa ndak mau. Kenapa kita harus memberi Tuhan dengan sisa? Ayo Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kesehatan kita, kekuatan kita, umur kita untuk memuliakan Tuhan. Menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi Tuhan yang hidup. Saya percepat saja ya, sekarang masuk ke berkat yang kedua. Berkat yang kedua itu apa saudara? Kekayaan. Siapa yang mau kaya di sini? Angkat tangannya, lambaikan tangannya. Ndak mau sugih ta? Temenan ta iki lho. Ndak ada yang ndak angkat tangan. Ayo, saya nomor 1. Saya mau kaya. Saya mau kaya karena kaya itu enak. Siapa yang ndak kepingin hidup kaya, hidup senang? Saya mau. Paling mau saudara. Bagaimana cara saya bisa mendapatkan kekayaan? Caranya bagaimana? Orang banyak berlomba-lomba sekolah yang pinter supaya nanti bisa bekerja dengan baik, mendapatkan penghasilan yang baik saudara. Itu adalah usahanya. Bekerja dengan tekun, siang malam sampai kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki. Buka toko dari hari Senin sampai Minggu kembali sampai Senin. Jamnya ibadah pas lewat, eman iki ngono dino Minggu. Wayahe toko rame, gak usah. Minggu depan ae se ono. Minggu depan. Akhirnya tidak beribadah. Mengandalkan kekuatan sendiri, kepingin cepat kaya, berinvestasi. Oh, jual beli falas, apa saja dilakukan saudara. Ya, judi online untuk apa? Untuk menjadi orang kaya. Mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi Tuhan bilang, orang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Oh, bahkan ada satu lagi cara untuk mendapatkan kekayaan yang lebih ekstrim lagi, yaitu datang ke Gunung Kawi, dolek pesugihan, ke paranormal, ke orang pinter. Kalau kamu datang ke orang pinter, berarti kamunya goblok, iya toh? Kasar. Dibujuki kakek bodoh kok ya yang mau gitu loh ya. Terus datang ke kuburan, doa, mak engkong ya berkati saya supaya saya cepat kaya. Lho mak engkonge lho wis ngadep ngalor, kong kan berkati dhek. Ya berkati awake dhewe gak entos, berkati putune. Lah saya dulu diajak sama mak saya tuh pergi ke kuburan kong saya. Ayo me, doa me ngomong kong, meme dateng kong, meme mau ujian, brikno hikmat ya kong, brikno kepandean. Saya ngeliat sama mak saya ini, apa mak? Diulangi lagi, saya gudo, apa mak? Diulangi lagi. Saya tama, mak ini siapa mak? Engkong masih hidup apa mati? Oh sudah meninggal. Engkong dulu sekolah ya apa mak? SD ndak nutuk lah pokoknya sambil saya pinter. Wes ndak nek emak mau percaya ya mak dhewe ae sing doa. Meme ndak, meme percaya Tuhannya meme lebih hebat daripada engkong sing wis mujur ngalor. Lho ndak sopan lho ya katane. Lho ndak sopan ini engkong lho ini. Tahu meme nek itu engkonge meme, tapi nek orang sudah mati tuh ndak bisa ngasih meme kepinteran. Nek meme ndak sekolah, ndak minta hikmat dari Tuhan, itu ya ndak akan jadi pinter. Mak saya tak kasih tahu ndak mak, di Alkitab itu ada ditulis takut akan Tuhan itu adalah sumber dari segala hikmat dan pengetahuan. Lah kalau meme dek mak ajak ke kuburan minta doa wigingkong supaya meme jadi pandai, itu ndak akan pernah terjadi mak. Mak saya marah-marah, ya wes arek saiki ku keminter. Nek dikandani angel gitu ya. Lah iya toh seperti itu. Saudara jangan pernah minta kekayaan kepada siapapun. Jangan mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi andalkan Tuhan. Dia yang mencipta langit dan bumi dan seisinya, Dia yang punya. Dia Jehovah Jireh, Tuhan yang mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kejar kekayaan di dalam Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan korupsi, jangan Spanyol, katanya Pak Pendeta. Separuh nyolong, korupsi, ngentet,
tipu tisani katanya ya, tipu sana tipu sini. Itu cara-cara yang jahat yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tidak akan mendatangkan kekayaan yang kekal dalam hidupmu, tapi membuat engkau terjerat dan engkau akan terseret masuk dalam jurang kenistaan, jurang kekelaman, dan itu tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat engkau kalau tidak tangannya Tuhan sendiri. Amin. Puji Tuhan. Jangan pakai kartu kredit kalau tidak bisa bayar. Tambah terjerumus, terikat dengan kartu kredit, ditagih debt collector sampai sekeweden-keweden, sampai singitan-singitan. Saudara yang kekasih, awas, jangan suka sok pamer, kepingin ditonton uang soge, ya toh, belani, apalagi ini mau lebaran, ndak punya gelang emas, ndak punya kalung emas, beli sing perak, beli sing sepuan, yang penting pakai ketok soge, dihormati orang. Ndak, orang itu hormat bukan karena kekayaanmu, tapi bagaimana engkau punya sikap, engkau hidup takut akan Tuhan, itu mendatangkan kehormatan. Amin. Mau cepat kaya dengan cara sendiri, dengan mengandalkan kekuatan sendiri, atau dengan pimpinan Roh Kudus. Andalkan Tuhan, Tuhan sanggup memberkati engkau. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah berkat apa saudara? Kehormatan. Berkat kehormatan. Caranya bagaimana kita supaya mendapatkan berkat kehormatan itu? Tidak lain adalah menghormati Tuhan yang pertama. Hormati Tuhan dulu. Hormati jam-jam ibadahmu. Hormati firman Tuhan. Jangan dilanggar. Hormati Roh Kudus. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan. Hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu. Sepandai-pandainya engkau, kamu jadi profesor, doktor, sudah S3, cum laude, lulusan luar negeri. Papamu tukang becak, gak lulusan SD, gak tamat. Kalau engkau tidak mau mengakui orang tuamu, tidak menghormati orang tuamu, engkau tidak akan mendatangkan kehormatan bagimu. Sekalipun engkau seorang presiden, punya jabatan tinggi, punya kedudukan tinggi, tapi kalau engkau tidak bisa menghormati orang tuamu, orang akan mencibir engkau. Tidak ada orang yang menghormati engkau, bahkan akan mentertawakan engkau, akan merendahkan engkau, akan meremehkan engkau. Itu anak puthau. Tahu puthau? Anak yang tidak mengerti balas budi. Orang yang tidak mengerti kebaikan orang tua. Anak yang kurang ajar. Kalau diomong gitu, ada kehormatan atau tidak? Dan setiap orang akan mengatakan seperti itu. Masih kon presiden, punya jabatan tinggi, lulusan profesor dari luar negeri, tapi nek kon gak bisa menghormati orang tuamu, tempatnya di bawah, bukan terhormat. Karena kalau itu saudara mau menjadi orang-orang yang terhormat, hormati Tuhan, hormati suamimu, ojo kurang ajar mbek suami. Istri-istri, meskipun kamu wanita karir, punya penghasilan yang lebih besar dari suamimu, jangan pernah merendahkan suamimu. Firman Tuhan katakan, tunduk, hormati suami. Kalau istri tidak bisa menghormati suami, istri itu bukan istri yang baik, tetapi akan dibilang istri yang kurang ajar. Bukan istri yang terhormat, tapi istri yang kurang ajar, tidak pernah diajar oleh orang tuanya sehingga dia berani sama suaminya. Suami-suami juga harus memperlakukan istrinya dengan penuh kasih, menghargai istrinya. Jangan istri dianggap jadi babu, cuma melayani saja, masak, cuci-cuci, ngedekno anak, ya toh, tapi tidak pernah mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Suami seperti ini bukan suami yang terhormat, tetapi suami yang biadab. Tidak ada kehormatan bagi suami yang tidak bisa menghormati istrinya. Saudara yang kekasih, karena itu lakukan firman Tuhan. Hormati pasanganmu, istrimu, suamimu, harus engkau hormati. Hormati juga orang lain. Kalau engkau mau dihormati, jangan pernah merendahkan orang lain. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Orang yang congkak, yang sombong, kata firman Tuhan, akan direndahkan. Tidak ada kehormatan bagi dirinya. Saudara, semuanya akan direndahkan. Kalau orang itu tidak bisa merendahkan diri, akan dipaksa untuk direndahkan. Mau tidak saudara direndahkan?
Tentunya kita tidak mau. Kalau ada orang yang ngeremehno kita, rendahno kita, pasti kita akan marah. Ya toh? Lah, baru dipandang sebelah mata saja sudah marah. Baru ndak disalami aja mbak Bapak Pendeta sudah marah. Wah Pak Pendeta, aku datang ndak dihargai. Iya kan? Banyak orang melakukan sesuatu supaya dia dihormati dan dihargai. Tapi kalau apa yang dilakukan tidak dihargai, tidak dihormati, orang itu pasti akan marah, saudara yang kekasih. Saya di PD Persekutuan Doa saya, PD alumni SMP 8, ya, di mana saya jadi ketuanya, ada seorang donatur di PD itu. Ya, dia sudah banyak memberi. Tapi dia marah karena merasa pengurus ini kok enggak bersyukur, kok enggak berterima kasih, kok enggak menghargai apa yang dia sudah tabur, saudara. Dia marah-marah. Terus saya dengan tenang saya kasih firman Tuhan. Iya toh? Tuhan itu loh, Tuhan Yesus itu loh, sudah berbuat banyak untuk manusia. Berbuat baik banyak. Tapi tidak ada loh yang menghargai Tuhan Yesus itu. Malah Tuhan Yesus itu dihina, dipulosoro, dianiaya, dicaci maki, diludahi, ditinju, dikata-katai yang tidak enak, saudara yang kekasih. Apakah Yesus marah? Loh, kok ndak ada yang menghormati aku ya? Kok ndak ada yang menghargai aku ya? Wes nek gitu aku tak doa mbek Bapak di surga. Bapak di surga, datangkan hukuman yang besar, turunkan api, bakar habis semua manusia yang melawan aku, yang tidak menghargai pengorbananku, yang tidak menghargai kebaikanku. Apa Tuhan seperti itu? Enggak kan? Lah makanya saudara-saudari, kalau saudara bisa memberi untuk ladang dan pekerjaan Tuhan, ya khususnya di PD Elroy, jangan bersungut-sungut. Waduh, mari njaluk sumbangan gawe tuku kursi. Saiki njaluk maneh sumbangan gawe tuku laptop. Meneh-meneh njaluk sumbangan gawe apa perpanjang kontrak. Gak entek-entek. Ngomel, saudara yang kekasih. Loh ndak ngerti kalau berkat yang dicurahkan itu lebih banyak daripada yang kita tabur. Ayo saudara yang kekasih, jangan menggerutu, jangan marah. Ya toh, apalagi kalau saudara sudah nyumbang besar, banyak sebagai donatur di gereja, kemudian enggak dihargai, enggak dihormati, malah ditegur, kesalahannya ditegur. Waduh, tambah ngamuk saudara yang kekasih. Oh, Pak Edi ini enggak tahu berterima kasih ya. Masa aku sudah nyumbang besar-besar gini, yang dilihat bukan kebaikanku, kejelekanku yang diomongno. Wes, mari gitu aku enggak stop. Ndak pelayan-pelayanan, ndak Pak Edian, ndak Elroyan. Gereja liyane gak kurang. Saudara meninggalkan Elroy. Tetapi saudara kalau masih meninggalkan Elroy, masih meninggalkan PD ndak apa-apa saudara. Tapi nek saudara sudah ngomong, wes sampai semene gak Tuhan-Tuhanan. Gak Yesusan. Ayo siapa yang pernah ngomong gak Tuhan-Tuhanan, gak Yesus-Yesusan? Dikira sapa sing boto? Yesus apa kita saudara? Loh kalau kita ndak Yesus-Yesusan, ndak Tuhan-Tuhanan, sapa sing rugi? Kita loh, kok cik sombongnya loh berani ngomong di hadapan Tuhan, gak Yesus-Yesusan, gak Tuhan-Tuhanan, gak paten. Lah sombong saudara. Kalau saudara sombong seperti itu, firman Tuhan katakan akan direndahkan. Cepat atau lambat saudara akan direndahkan. Delosor. Saya tidak menyumpai, tetapi itu adalah firman Tuhan. Siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Karena itu jangan pernah bilang, jangan pernah berkata, gak Yesus-Yesusan, gak Tuhan-Tuhanan. Kalau saudara pernah mengatakan seperti itu, minta ampun sama Tuhan. Bertobat, Tuhan, aku cabut perkataan, aku butuh Tuhan, aku tidak mau meninggalkan Tuhan. Itulah saudara yang kekasih. Kalau saudara menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati pasangan kita, menghormati sesama kita, Tuhan akan menempatkan kita di tempat yang terhormat, di tempat yang terhormat. Panjang umur dan kesehatan, kekayaan, kejayaan, dan kehormatan menjadi milik kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini Tuhan mencurahkan berkat
Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Engkau datang bukan untuk membunuh dan membinasakan, tetapi Engkau datang untuk memberikan kami hidup, bahkan hidup dalam kelimpahan. Kami bersyukur selama ini Tuhan menjagai kami, melindungi kami, memeliharakan kami, memberikan kami tubuh, jiwa, dan roh yang sehat. Semuanya terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Biarlah dengan tubuh, jiwa, dan roh kami yang sehat, kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Kami boleh mengiring Tuhan, melayani Tuhan, menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi Tuhan yang hidup, membawa jiwa-jiwa, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang sedang menuju kebinasaan, kepada terang Tuhan yang ajaib, supaya mereka tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kami mau hidup untuk bekerja dan menghasilkan buah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga saat Tuhan memanggil kami, Tuhan, kami boleh mempertanggungjawabkan. Kami tidak datang dengan tangan yang kosong, tangan yang hampa, tapi kami boleh datang dengan membawa intan-intan dan permata-permata, yakni jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semua berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Kekayaan Tuhan, haleluya, kehormatan Tuhan sudah berikan buat kami. Bimbing kami Tuhan untuk mempergunakan kekayaan yang Tuhan sudah berikan, kekayaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, talenta-talenta yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, Kau menjamah setiap hati kami, supaya kami tidak punya hati yang pelit, hati yang medit, hati yang kikir, hati yang tamak, hati yang serakah. Kami perintahkan semua keluar dari kehidupan anak-anak Tuhan. Jamah setiap hati kami, berikan kami hati Bapa, hati yang pemurah, hati yang suka memberi, hati yang suka menabur. Karena semakin banyak menabur, tuaian juga semakin banyak, dan hidup kami semakin diberkati. Tuhan, terima kasih, puji nama Tuhan, dan kami bersyukur kami tidak menjadi orang-orang yang terhina, kami tidak menjadi orang-orang yang direndahkan, diremehkan. Firman Tuhan mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi kita harus hidup menjadi teladan, menjadi garam, menjadi terang dimanapun hidup kita berada. Jangan sombong, jangan congkak, jangan tinggi hati, tapi kita harus rendah hati. Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami, proses kami, supaya kami punya hati yang rendah hati seperti Yesus, hati yang setia, hati yang taat, hati yang mau dibentuk. Terima kasih, sehingga hidup kami semakin hari semakin disempurnakan, menjadi serupa dengan gambaran Tuhan, gambaran Yesus yang menjadi suri teladan kami yang baik. Terima kasih Tuhan, hidup kami ini bukannya kami lagi, tapi hidup ini milik Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hidup kami menurut kemauan Tuhan. Terima kasih, kami mau taat, kami mau setia ke apa yang mau jadi kehendaknya Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak Ibu yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Berikan sukacita untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, dia pernah
tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, yang selalu menemani diriku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, terima kasih persembahan Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan luar biasa ya. Tadi bahwa kita bagaimana umur panjang, sehat ya. Semua mau sehat? Amin ya. Ada satu ayat berkata begini. Mazmur 107 ayat 17 ya berkata, ada orang sakit itu karena kesalahan sendiri dan karena kelakuan yang mereka yang berdosa. Ya, Mazmur 107 ayat 17 bahwa ada orang-orang menjadi sakit, ya itu ya. Ada orang-orang menjadi sakit sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan sendiri. Sudah tahu gula darah tinggi, sudah tahu kolesterolnya tinggi, masih aja sikat daging-daging. Ada jemaat kita dulu ya, dia kalau sudah tahu dia punya kolesterol tinggi, lalu makan makan daging babi 2 kilo, enggak pakai nasi, makan sendiri. Stroke langsung dia bilang, Pak kenapa Pak stroke? Oh wajar Pak, wajar. Kalau makan 2 kilo sudah kolesterol tinggi, lalu makan 2 kilo sudah makan sendiri, enggak stroke, itu enggak wajar. Nek stroke wajar. Ya, gitu. Pantas loh, memang pantas loh. Sudah tahu gula darah tinggi, sikat, ya, kesalahan sendiri itu. Betul lah. Ya. Dan ada orang juga melakukan karena kelakuan mereka yang berdosa. Nah sering kali Tuhan itu mengasumsikan sakit itu dengan dosa. Ibu, dosamu sudah diampuni, sembuhlah, pergilah dengan kesembuhan. Selalu Tuhan hubungkan itu dengan penyakit itu dengan dosa, dengan kesalahan. Karena sering ditegur dengan firman enggak mempan Tuhan pakai masalah, yaitu pakai sakit penyakit. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, ini yang saya dapat yang luar biasa ya, firman Tuhan yang luar biasa ya. Selalu Tuhan hubungkan dosa itu penyakit itu dengan dosa. Ada orang yang berdosa, kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 16. Ini luar biasa nih firman Tuhan ini ya. Ayat ini ya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, akan disembuhkan ya. Kalau ada orang yang sakit ya, sama dosa sama sakit kan hampir dihubungkan dengan dosa itu sakit ya. Kalau ada orang yang sakit dan sakit itu tidak mendatangkan maut, cukup dia berdoa kepada Allah dan Allah akan memberikan hidup, akan menyembuhkan ya mereka ya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Tapi ada dosa, ada penyakit yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ya. Ada penyakit yang mendatangkan maut. Untuk itu Tuhan katakan tidak cukup hanya berdoa, tapi harus bertobat. Kalau ada penyakit yang mendatangkan maut, ya, tidak cukup berdoa. Kalau ada cuma penyakit flu, penyakit yang tidak mendatangkan maut, cukup berdoa. Tuhan sembuhkan. Tapi ada penyakit yang mendatangkan maut, tidak cukup berdoa, harus bertobat. Amin. Ya, banyak. Jadi kalau orang yang sudah sakit parah, doa katakan, kamu bertobat, minta ampun sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh supaya Tuhan itu dengar doamu. Karena Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, menyembuhkan kita, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengarkan doa kita, tapi yang menjadi penghalang adalah dosa dan kejahatan kita. Itu sebabnya mari Bapak Ibu ya, kita selalu tadi katakan yang bisa menyembuhkan kita, menolong kita adalah firman Tuhan. Keluaran 15 ayat 26 berkata, kalau engkau mendengarkan suaraku Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan aku Allah yang akan menyembuhkan engkau. Ya,
firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala kata-katanya, maka aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menyembuhkan kita. Amin. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita ya di berkat Tuhan yang luar biasa ya sudah tersedia. Ini adalah hari ulang tahun dari kita bangkit berdiri. Ya, puji Tuhan, hari ini hari yang berbahagia. Anak kami ya Noni ya berulang tahun. Umurnya 16 tahun lagi. Yang luar biasa, dia gereja orang tuanya itu besar ya di Surabaya, tapi mau bikin ulang tahunnya di sini aja. Ya di Elroy, karena dia senang di Elroy saja. Dia bikin di Elroy saja ya, dia tambah. Sebetulnya bersama mamanya, yaitu Ibu Pastor Debbie. Cuma Pastor Debbie sekarang sedang pelayanan di Ujung Pandang di Makassar, jadi tidak sempat datang ya. Oke, kita berdoa. Oh, boleh. Kasih Tuhan, saya juga mau ngomong, saya lupa, tapi kayaknya saya ini udah mau kalau nggak salah saya udah mau 1 tahun di Elroy ya. Bergabung sama Elroy, saya senang sekali. Saya enggak minta apa-apa, saya cuma minta doakan saya sembuh, sakit-sakit saya diangkat. Saya cuma butuh doa, saya butuh kesembuhan, itu aja. Saya senang ada di Elroy dan saya berharap tidak hanya mau 1 tahun saya di Elroy, tapi terus-terus untuk ada di sini. Dan doakan saya juga bisa setia di Elroy, tidak wayai WL baru datang. Saya punya kerinduan setiap Kamis ada di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan mulai tahun ini saya nggak janji sama papa, saya nggak janji sama mama di tempat ini, tapi saya mau janji sama Tuhan, saya mau lebih setia setiap Kamis saya ada di tempat ini. Bukan wayai WL aja. Terima kasih buat doanya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi semua makanan ini semua yang dari Noni ya. Semua Noni itu memberkati ya. Dia punya sangat cinta dengan pelayanan di sini, dengan jemaat sini. Dia senang dengan yang ibu-ibu, bapak-bapak yang ramah-ramah. Ya, dia senang, cinta, dan dia ingin terus. Padahal gerejanya besar ya, orang tuanya, mamanya hamba Tuhan, bapaknya gembala besar, gereja besar di Surabaya. Tapi dia senang di sini, ya, dan dia sungguh-sungguh. Bahkan sampai kemarin ke mana itu? Jember ya, orang-orang juga Jember senang juga ya. Kalau bisa tiap ada ibadah Jember ikut terus katanya. Ikut terus ya. Oke ya. Dia ada satu pergumulan untuk kesehatannya, kita akan tetap doakan, bantu doa ya untuk dia sehat ya, dan dia memberikan hidupnya untuk Tuhan ya. Dia mau melayani Tuhan. Bahkan bulan depan saya mau sama Bu Edi yang mau diajak ke Palu, pelayanan di Palu ya. Pelayanan di Palu ya. Ayo. Apa?
Ada sumbangan juga berkat kue dari Bu Lili, Bu Nini ya. Terima kasih Bu Nini. Tuhan memberkati ya. Kita berdoa dulu ya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, pada hari yang berbahagia ini Tuhan sudah tambahkan umur kami, anak kami Tuhan Noni setahun lagi. Ini kasih dan anugerah kemurahan Tuhan saja. Biar dengan tambah umurnya setahun lagi, imannya ditambah-tambahkan, kesehatannya ditambah-tambahkan, kekuatannya ditambah-tambahkan. Kami akan menopang tangan bagi Noni. Kita arahkan tangan kita kepada Noni. Di dalam nama Yesus, semua sebiar Tuhan, segala sakit penyakit yang mengganggu Noni, sakit apapun, setan istri selojat, saya kami ikat kami dalam nama Yesus. Kami patahkan, perintahkan kau keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus, kuasa urapan Roh Kudus, pagar kemuliaan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Oh, Tuhan sudah menyucikan, menguduskan, menyembuhkan, memprotek, mengalir, memulihkan, mengingatkan, menggantikan baru seluruh organ tubuh Noni. Di dalam nama Yesus, dia terima mujizat kesembuhan dengan iman, percaya pada Tuhan Yesus. Untuk itu imannya ditambah-tambahkan, dia boleh bersaksi bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan Raja di atas segala Raja, Tuhan Dokter di atas segala dokter yang ajaib, Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya, Sang Pencipta, penyembuh, pemulih secara sempurna, Allah Maha Baik, pengasih dan penyayang, Tuhan Maha Pemurah, pengampun, pemelihara, penyembuh, Bapa yang penuh belas kasihan, Tuhan kekuatan dan perisai, kota benteng hidup, gunung batu perlindungan, tubuh pertahanan yang dahsyat luar biasa, sehingga oleh kesaksiannya itu menjadi berkat. Menjadi berkat dari kesan bagi banyak orang, banyak keluarga, banyak jiwa, banyak bangsa, suku bangsa, di mana Tuhan percayakan untuk dia layani dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati masa mudanya, berkati pelayanannya, pakai lebih luar biasa. Berkati juga pasang hidup terbaik Tuhan sudahkan baginya dalam nama Yesus. Dalam juga Tuhan berkati bahwa orang tuanya, pelayanannya diberkati, mamanya saat ini ada di ujung pandang, pakai lebih luar biasa. Bahkan Tuhan, dia punya kerinduan untuk datang untuk ibadah di El Roy. Berkati Tuhan, terima kasih, kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, sukacita damai sejahtera Tuhan turun atas Noni dan keluarga. Dan juga berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub turun atas Noni. Usaha bisnisnya diberkati Tuhan. Segala kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan kami tolak dalam nama Yesus. Buat dia lancar, berhasil, sukses. Dia menjadi kepala bukan ekor, dia bukan turun. Dan berkat dari utara, selatan, barat tercurah dalam usaha bisnisnya, yang dia gunakan juga menopang pelayanan kami. Dia tidak pernah kehilangan upah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji hormat syukur bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nanti boleh bersalaman ya. Nanti ya. Oke, kita akan tutup. Kita semua tetap bangkit berdiri ya. Kita ke satu pujian. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma sampai saat ini, itu hanya
anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih berkat pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah sampai saat ini, itu semua hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah malam hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Dan terima kasih, biar siap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, iman kami ditambah-tambahkan. Malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Apa yang mengalami, yang imannya lemah sudah dibangkitkan imannya. Yang semangatnya padam dibangunkan kembali semangatnya. Yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan, dan semua kebutuhan jemaat yang Tuhan sudah cukupkan semuanya. Terima kasih Bapak. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah kursus dibuat berhasil. Tuhan, tambah-tambahkan mereka akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandian, hikmat, keterampilan, semangat belajar, dan juga dijauhkan mereka dari pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sehingga mereka boleh raih dalam nama Yesus. Nama Yesus dimuliakan. Terima kasih program-program PDL Roy Pusat sampai cabang-cabangnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pelayanan juga pada penjara minggu depan, ya Tuhan memberkati berkarya, kami boleh jadi berkat dan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, semua kembalikan lipat-lipat ganda, termasuk juga tim musik WL kembalikan lipat ganda Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Bu Nini juga yang sudah memberkati kami malam hari ini. Noni juga yang sudah berkati menjadikan berkat makan dan minum, semuanya kembalikan lipat ganda. Dan sebelum kami nikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kuasa untuk kami menikmati kekuatan yang baru, tambahkan bagi kami untuk melayani Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setelah itu jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, berkati serta lindungi, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Yesus yang kedua kali itu menjemput kita masuk ke kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, dan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus dan kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.